Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan bahas tentang model distribusi perjalanan pada bagian 2. Sebelumnya kita sudah bahas ya untuk distribusi perjalanan pada bagian satu, kita sudah bahas tentang metode seragam, kemudian ada metode batasan bangkitan dan tarikan, kemudian ada metode rata-rata atau average. Nah, untuk pertemuan kali ini kita lanjut ke model yang keempat ya, yaitu ada model Fratar. Di sini Fratar mengembangkan metode yang mencoba mengatasi kekurangan metode seragam dan metode rata-rata. Asumsi dasar dari metode ini adalah yang pertama, sebaran pergerakan dari zona asal pada masa mendatang sebanding dengan sebaran pergerakan pada masa sekarang. Kemudian yang kedua, sebaran pergerakan pada masa mendatang dimodifikasi dengan nilai tingkat pertumbuhan zona tujuan pergerakan tersebut. Untuk modifikasi ini mempertimbangkan adanya pengaruh lokasi tempat tujuan yang berbanding terbalik dari rata-rata daya tarik tempat tujuan. Kemudian secara umum metode ini memperhatikan yang pertama perkiraan jumlah pergerakan yang dihasilkan dari atau tertarik ke suatu zona. Hal ini didapatkan dari tahapan bangkitan pergerakan. Kemudian yang kedua proses sebaran pergerakan masa mendatang dari setiap zona yang berbanding lurus dengan pergerakan pada masa sekarang dimodifikasi dengan tingkat pertumbuhan zona tujuan pergerakan. Kemudian yang ketiga ini menghasilkan dua nilai untuk setiap pergerakan dari I ke D dan D ke I. Selanjutnya, rata-rata dari nilai ini dipakai sebagai pendekatan ke satu bagi pergerakan yang terjadi. Kemudian untuk setiap zona, jumlah hasil pendekatan ke satu dibagi dengan total pergerakan yang diperkirakan atau dihasilkan dari tahapan bangkitan pergerakan untuk mendapatkan nilai tingkat pertumbuhan baru yang selanjutnya digunakan sebagai pendekatan kedua. Kemudian pergerakan yang dihasilkan pada pendekatan ke satu kemudian disebarkan, dan ini sebanding dengan pergerakan pada masa sekarang dan nilai tingkat pertumbuhan yang baru atau hasil pendekatan ke satu. Kemudian kedua nilai ini kemudian dirata-ratakan dan proses diulangi sampai tercapai kesesuaian antara pergerakan yang dihitung dengan yang diinginkan. Nah, ini filosofi perhitungannya. Jadi ada dari zona I atau zona asal menuju ke zona 1, 2, dan 3. Di sini untuk zona I, ini ada tingkat pertumbuhan I atau dari zona asalnya. Nah, di sini menuju ke ED ya, ED1 atau tingkat pertumbuhan pada zona tujuan 1. Nah, ini ada TI1, kemudian ada TI 2 untuk ke yang zona 2 atau ED2. Kemudian di sini ada TI3 untuk yang ke zona 3. Ini untuk tingkat pertumbuhan ED3. Ini ada rumus-rumus yang akan nanti digunakan, nanti kita bahas di belakang. Nah, ini contohnya. Jadi di sini ada data ya seperti yang soal-soal sebelumnya atau data sebelumnya. Nah, di sini ada rumus-rumus yang di depan tadi ada untuk mencari jumlah perjalanan pada masa yang akan datang. Kemudian di sini ada untuk perhitungan LI dan LD. Nah, kita udah tahu ya di sini untuk mencari OI, kemudian untuk mencari DD ini tadi. Nah, ini untuk memudahkan perhitungan. Nah, kita ada jumlah pergerakan yang dari zona yang sama ya, misalkan dari zona 1 ke zona 1. Nah, ini kita lingkari merah, kita kasih tanda. Kemudian yang dari zona 2 menuju ke zona 2 kita juga lingkari merah untuk memberikan tanda. Begitu pula dengan 33, 44, dan 55. Ini kita lingkari merah. Kemudian selanjutnya ini kan ada nilai EI. Kita sudah tahu nilai EI didapat dari OI besar dibagi dengan OI kecil, didapat nilai EI ini. Begitu pula dengan ED, dari DD besar ini dibagi dengan DD kecil, didapat nilai ED. Ini masih sama seperti yang pertemuan sebelumnya ya, cara mencarinya sama, OI juga nilainya tidak berubah sama sekali. Kemudian untuk mencari nilai LI ini, rumusnya adalah yang ini ya, sigma TIK dibagi dengan sigma EK kali TK, di mana di sini yang kita lingkari merah, kita abaikan. Nah, ini untuk yang baris pertama, kita mencari L1 ya. L1 sama dengan T12. Jadi mulainya langsung dari sini, karena di sini kita lingkari merah, berarti ini tidak dihitung. Ada T12 ditambah T13 plus 1 T14 plus T15 dibagi dengan E2, karena ini mulainya dari perjalanan 1, 2 ya, jadi mulai dari E2 dikalikan T12 plus
E3 dikalikan T13 plus E4 dikalikan T14 plus E5 dikalikan T15. Nah, ini nilainya ini. Tinggal dikalikan aja. T12 tadi adalah 40, T13 50 dan seterusnya. Kemudian dibagi E2. E2 ini kan 1 ya. 1 dikalikan T12 40 plus E3. E3 tadi adalah 2,5 dikalikan T13, T13 50 dan seterusnya. Didapat L1 adalah 0,523. Nah, untuk contoh seterusnya ini misalkan ada L5. Nah, cara mencarinya sama di sini yang dilingkari yang ini ya T55 sehingga ini nanti tidak dihitung. Jadi langsung L5 sama dengan T51 plus T52 plus T53 plus T54 plus T5. Oh, yang ini tidak dihitung ya, sorry. Kemudian dibagi dengan E1. Nah, di sini karena mulai dari 1 ya, E1 dikalikan T51 plus E2 dikalikan T52 plus E3 dikalikan T53 plus E4 dikalikan T54. Ya, 0,470. Ini cara menghitungnya sama semua. Nah, untuk LD ini rumusnya ini ya, pakai ini ya. LD sama dengan sigma T dk dibagi dengan sigma EK kali TK. Nah, ini saya contohkan di atas ini untuk L1-nya untuk LD tadi rumusnya adalah Oke, saya ulangi lagi. Tadi untuk L1 untuk yang LD tadi contoh perhitungan ya, adalah sama dengan karena ini tadi yang T11 kita sudah tandai warna merah, berarti ini tidak dihitung. Berarti mulanya adalah sama dengan T21 plus T31 plus T41 plus T51 dibagi dengan, karena kita mulai dari 2, berarti E2 dikalikan T21 plus E3 dikalikan T31 plus E4 dikalikan T41 plus E5 dikalikan T51. Nah, ini dengan rumus yang di atas sehingga nanti didapat nilai untuk L1 yang LD ini adalah 0,469. Nah, untuk L2, L3, L4, L5 ini rumusnya sama ya. Sehingga nanti di sini tinggal dibagi aja ya untuk faktor pertumbuhannya 3.500 dibagi 1.750 sehingga nanti nilainya 2. Nah, ini untuk mencari LI dan LD-nya. Nah, untuk pengulangan satu ini, nah ini kan ada nilai 19,83 ya untuk yang TID itu besarnya. Nah, ini dari rumus ini ya. TID kecil dikalikan EI dikalikan ED, kemudian dikalikan LI plus LD dibagi 2. Nah, TID-nya kita pakai yang ini. Nah, TID-nya kita udah dapat 20 misalnya ini ya. Yang T11 20. Berarti kita kalikan aja TID-nya 20, kemudian EI sama ED-nya, EI-nya 2, kemudian ED-nya 1. Nah, 2 dikalikan 1, kemudian dikalikan LI plus LD. LI-nya 0,523 ini, kemudian LD-nya 0,469. Nah, kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 19,83. Nah, seterusnya ini rumusnya sama semua ya. Kemudian L ini juga pasti nanti nilainya berubah ya, tidak sama seperti yang awal tadi. Karena perhitungannya juga berbeda, nilai-nilainya juga berbeda sehingga nanti pakai rumus yang sama seperti yang tadi, sehingga nanti didapat untuk L1 untuk L ini adalah 1,006 dan seterusnya. Nah, ini sama juga untuk L1 untuk LD, ini rumusnya seperti tadi juga. Di sini didapat 0,996 dan seterusnya. Nah, yang tadi faktor pertumbuhannya 2 ya. Nah, di sini karena di sini 3.500 kemudian OI-nya jumlahnya adalah 3.887,62 sehingga nanti faktor pertumbuhannya menjadi 0,9. Nah, ini ada pengulangan kedua sampai pengulangan 10 ya. Di mana nanti hasil akhirnya untuk EI, LI ini harus 1, kemudian ED dan LD ini juga harus 1. Nah, ini nggak harus sampai 10 ya, misalkan kalian, baru pengulangan ke-5 atau ke-6 kalian sudah mendapat EI, LI, kemudian ED dan LD 1 itu, cukup
atau 6. Tapi misalkan sudah pengulangan sampai ke 10 belum dapat nilai EI, LI, ED, dan LD-nya 1, maka kalian harus, diulangi terus, sampai nanti nilainya, dapat 1 semua. Nah, ini untuk, yang metode Prater tadi. Kemudian selanjutnya kita ke model Detroit. Nah, di sini metode ini dikembangkan bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan Detroit Metropolitan Area Traffic, Study dalam usahanya mempersingkat waktu operasi komputer dan mengoreksi metode sebelumnya. Prosesnya mirip dengan metode rata-rata dan fratar, tetapi mempunyai asumsi bahwa walaupun jumlah pergerakan dari zona I meningkat sesuai dengan tingkat pertumbuhan EI, pergerakan ini harus juga disebarkan ke zona D sebanding dengan ED dibagi dengan tingkat pertumbuhan global atau E yang secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi ini rumus yang digunakan. Nilai perjalanan untuk setiap sel matriks diatur dengan coba-coba dan iterasi sehingga total trip production dan trip attraction mendekati untuk faktor koreksi yang kecil. Nah, kita nanti lihat contohnya. Nah, di sini. Misalnya ada data tahun 2008 ya, ini sama dengan data-data sebelumnya. Ada OI, kemudian ininya sudah diketahui untuk OI besarnya yang warna hijau, kemudian EI bisa dihitung ya antara OI besar dibagi dengan OI kecil, kemudian ED juga bisa dihitung. Nah, di sini ada faktor pertumbuhannya 2 ya. Nah, ini rumusnya untuk TID sama dengan, TID kecil untuk perjalanan pada masa sekarang dikalikan EI, EI-nya ini, kemudian dikalikan ED, ED-nya ini, kemudian dibagi dengan E, E-nya adalah yang ini, yang warna merah ya, untuk faktor pertumbuhannya. Sehingga misalkan untuk pengulangan pertama atau ke-1 ini misalkan angka 20 didapat dari mana. Jadi ini dari ini TID ini 20 dikalikan EI, EI-nya adalah 2, kemudian dikalikan ED, ED-nya adalah 1, kemudian dibagi dengan E, E-nya tadi adalah 2 yang warna merah ini, sehingga didapat nilai 20 dan seterusnya ya, caranya sama. Kemudian untuk yang pengulangan ke-1 ini kita udah dapat ya, misalkan untuk yang total OI kecil ini adalah 3537,07. Kemudian tadi, untuk soal OI-nya adalah totalnya adalah 3.500 sehingga ini kita dapat ya, kita bisa hitung nilai EI ini, kemudian nilai ED kita bisa hitung sehingga nanti didapat nilai E untuk pengulangan ke-1 ini adalah 3.500 dibagi dengan 3537,07 ini didapat 0,9895. Nah, nilai E yang pengulangan pertama ini nanti digunakan untuk perhitungan pada pengulangan kedua dan seterusnya ya. Jadi caranya sama. Nah, ini misalnya pengulangan kedua, ini dengan menggunakan E yang pengulangan pertama. Nah, ini didapat, nilai E yang warna merah ini adalah 0,995. Nah, nilai 0,9995 ini nanti digunakan ke pengulangan ketiga. Nah, untuk yang pengulangan ketiga nanti juga digunakan ke pengulangan 4 dan seterusnya, caranya sama. Nah, pengulangan ini terus dilakukan sampai seluruh nilai antara OI kecil, OI besar ini sama nilainya. Kemudian antara EI dan ED ini juga sama nilainya 1. Kemudian untuk DD kecil dan DD besar ini nilainya juga harus sama. Nah, di sini untuk data ini, sampai 8 ya, pengulangannya sampai 8 sehingga nanti, nilainya seperti ini, OI kecil dan OI besar sama nilainya, DD kecil dan DD besar sama, kemudian nilai EI dan ED sama juga. Nah, finish. Ini untuk yang metode Detroit tadi ya. Kemudian selanjutnya ada model Furness. Nah, pada metode ini, sebaran pergerakan pada masa mendatang didapatkan dengan mengalihkan sebaran pergerakan pada saat ini dengan tingkat pertumbuhan zona asal atau zona tujuan yang dilakukan secara bergantian. Nah, secara matematis, metode Furness ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini rumus yang digunakan. Kemudian, pada metode ini, pergerakan awal atau masa sekarang pertama kali dikalikan dengan tingkat pertumbuhan zona asal. Hasilnya kemudian dikalikan dengan tingkat pertumbuhan zona tujuan dan zona asal secara bergantian. Jadi modifikasi harus dilakukan, setelah setiap perkalian sampai total sel MAT tadi untuk setiap arah atau baris atau kolom sama dengan total sel MAT yang diinginkan. Oke, kita lihat di contoh soalnya. Misalnya tadinya, datanya sama ya, data tahun 2008. Nah, ini ada total, masing-masing, perjalanan pada, masing-masing zona ya, misalkan T11, T12 ini yang sama, kemudian di sini ada OI ini dari penjumlahan, kemudian ada EI ini sama ya, dari OI besar dibagi OI kecil, kemudian ED sama juga, DD, untuk yang D besar dibagi dengan DD dengan D kecil. Nah, kemudian kita langsung saja ya. Nah, ini yang saya kotakin berarti ini perhitungan awal ya untuk pengulangan pertama. Jadi yang dihitung adalah EI-nya. Jadi TID untuk yang pengulangan pertama ini rumusnya adalah
TID kecil untuk perjalanan pada masa sekarang dikalikan EI-nya, EI yang ini. Jadi untuk yang 40 ini berarti rumusnya 20 dikalikan 2, kemudian yang T21 ini yang ini misalkan 40 dikalikan 1 dan seterusnya. Sehingga nanti hasilnya untuk EI inilah satu semua ya. Nah, satu semua. Untuk yang apa namanya, ED-nya ini diabaikan. Nah, ini untuk yang pengulangan satu ini EI-nya harus satu semua. Nah, nilai ini karena ini udah satu semua, kita untuk pengulangan kedua, kita ganti ya. Jadi yang dihitung nanti yang dikalikan adalah ED-nya. Jadi TID sama dengan TID kecil dikalikan ED. Sehingga nanti hasilnya untuk pengulangan kedua ini adalah sekian. Jadi nanti nilai ED-nya adalah satu semua. Jadi ini tinggal, 40 dikalikan, ED-nya 0,5096, nanti hasilnya 20,38 dan seterusnya. Nah, karena tadi yang pengulangan, ini ya, yang pengulangan kedua tadi kita kalikan, ED-nya, sehingga untuk yang ketiga nanti, untuk pengulangan yang ketiga nanti kita tinggal, kalikan ke EI lagi, gitu. Sehingga rumusnya TID, untuk yang, TID besar sama dengan TID kecil dikalikan EI. Jadi kita kalikan EI-nya untuk yang pengulangan ketiga, nanti hasilnya seperti ini, EI-nya udah satu, kemudian, nilai ED-nya diabaikan. Nah, ini untuk perhitungan untuk pengulangan keempat, dan seterusnya ya, sama. Sampai kapan pengulangannya? Jadi ini saya dapat sampai pengulangan ke-8, sampai hasil EI dan ED-nya sama-sama satu semua. Kalau tadi kan kalau yang EI-nya satu, kemudian ED-nya, berubah-ubah 0, sekian. Kemudian misalkan ED-nya sudah satu, EI-nya masih, nilainya 0, semua. Nah ini, apa namanya, diulang terus sampai, pengulangannya berhenti, sampai nilai EI dan ED-nya adalah satu semua, baru ini finish ya. Nah, ini untuk metode Furnas. Kemudian di sini catatannya adalah metode analog mudah dimengerti dan hanya memerlukan data MAT sekarang dan angka faktor pertumbuhan zona di masa yang akan datang. Kemudian proses iterasi yang sederhana. Yang ketiga, jika digunakan pada wilayah studi yang stabil, memungkinkan untuk mendapatkan hasil dengan tingkat ketepatan tinggi. Kemudian yang keempat, metode analog memerlukan data MAT yang lengkap atau mahal ya. Kemudian yang kelima, diperlukan jumlah zona yang konsisten, sehingga perlu adanya manipulasi guna mengantisipasi adanya pertumbuhan zona baru di masa yang akan datang. Kemudian jika ditemukan pergerakan antar zona adalah nol, maka tidak dimungkinkan untuk meramalkan pergerakan yang akan datang. Nah, ini untuk catatannya. Kemudian ini tugas atau, PR ya yang akan kalian kerjakan. Jadi di sini, sudah ditentukan ya nilai-nilainya, data-datanya untuk, per zonanya misalnya T11 ada 40, T12 70 eee, dan seluruhnya ini nanti kalian bisa kerjakan ya nilai OI sudah untuk yang OI besar sudah ditentukan nilainya, kemudian EI ini sudah dihitung juga, kalian tinggal, menghitung. Jadi soalnya adalah hitunglah pergerakan pada masa yang akan datang dengan menggunakan metode Flatar, Detroit, dan, Furness. Nah, catatannya di sini tugas dikumpulkan paling lambat nanti, minggu depan ya hari Senin 10 Mei 2021 di ketua kelas, nanti dari ketua kelas dikumpulkan ke saya melalui email. Oke, mungkin ini saja untuk pertemuan hari ini. Kita lanjut ke pertemuan minggu depan. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.